Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini di Villa Dahlia Nyakoro. Villa ini adalah villa keluarga besar dari perantau dari Mandailing yang berwisata dari Kabupaten Madinah. Alhamdulillah telah hadir di sini anak kami dari pengajian Misbahul Anwar dan kepada saudara-saudara kami yang juga telah hadir di majelis taklim dari yang Nyakoro di wilayah Nanggela di Kampung Bukan Malang. Hari ini kita akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana susunan acaranya akan saya sampaikan. Terlebih dahulu marilah kita salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir di sini pada malam hari ini mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Adapun acara Maulid Nabi PPSM Persaudaraan Mandailing Kabupaten Selatan, yang memang acara ini sudah lama tidak kami lakukan karena 3 tahun belakangan ini kita Indonesia dilanda COVID, penyakit virus yang sangat membahayakan, sehingga kegiatan-kegiatan kita tiadakan. Hari ini kita kembali membuka untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan seterusnya setiap tahun kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun acaranya yang pertama pembukaan oleh protokol yakni saya sendiri, yang kedua pembacaan tawasul yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sarsawi, yang ketiga pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 3 pasal yang akan disampaikan oleh pengajian Misbahul Anwar. Dan kemudian nanti kita jeda sebelum kita lanjut ke berikutnya, ada jeda. Lalu kemudian disambut dengan sambutan dari ketua panitia Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh saudara Aidil Nasution. Dan kemudian sambutan ketua PSSM Persaudaraan Mandailing Kabupaten Selatan dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh saudara Haji Syukur Lubis. Dan kemudian sambutan dari tokoh masyarakat ataupun tokoh dari Mandailing Kabupaten Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Usman Malatuara. Kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang insyaallah
nanti akan disampaikan atau dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Jafar Al-Kubara SPDI, dan dilanjut dengan ceramah agama seputar Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Al-Halilis. Kemudian dilanjut dengan doa atau penutup, kita akan bersama-sama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sarkawi Lubis. Ustaz Sarkawi sudah siap ya? Kamirin lagi. Baik, nanti baiklah, kita masuk ke acara yang kedua, yakni pembacaan tawasul yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ustaz Muhammad Sarkawi Nasution. Waktu dan tempat kami habiskan. Sama-sama kita buka acara Maulid Rasulullah SAW pada malam ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ucap salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Afdal dzikri la ilaha illallah. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi telah sama-sama kita langsung dilanjut dengan tahkim dan tahlil tadi, dan kita masuk ke acara berikutnya, yakni pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh pengajian Misbahul Anwar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف
الرحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سرق العلام بصاحب المقام الأعلى وكمل الصعود بأقرام مولود حوى شرقا وفتلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده أدنى اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أي شاهدا لرسل قبله ومبشرا من آمن بالجنة وناجرا لمن كذب بالنار وداعيا إلى الله أو إلى توحيد وطاعته بإذنه أي بأمره وسراجا منيرا شرف الله سراجا ينه يهتدى به كسر المستطاع بكلمة وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أمر الله تعالى أن يبشر المؤمنين بفضل كبير من الله عز وجل وقد بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات من الله الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير قوله تعالى ولا تجد الكافرين أي من أهل مكة والمنافقين أي من أهل المدينة وجعلهم قلب عباس وقاتلت مكة اصبر على أذاهم يا محمد وقال تحتاج أين تجادهم عليه وحاج منسوخ بآيات الكتاب وتوكل على الله أمره بالتوكل عليه ونسوا بقوله وكفى بالله وكلا ومن وكلا أي حافظا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يد الله تعالى قبل أن يلقى الذهب ب1000 عام يسبح الله تعالى ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم ألقى ذلك النور في طينته فأمرني الله بسلب آدم إلى الأرض وحملني بالسفينة بسلب النوح ومن بسلب إبراهيم الخليل إذا كتب بحين النار ولم يزل ننقل من الأصحاب الطاخرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجنا الله من بين ضلال ولم ينقضي على كفاف قط
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur puji sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul pada malam yang berbahagia ini dalam rangka memperingati lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur puja dan puji, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul menghadiri perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur, puja dan puji sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan inayah kepada kita bersama, di mana dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka
mudah-mudahan selawat yang kita lantunkan tadi dengan khusyuk telah kita mendapatkan syafaat dan junjungan kita bagi Muhammad SAW. Sebagai tidak terasa tadi panggilannya sudah sebagai orang yang dituakan. Memang terkesan rasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dilaksanakan oleh persaudaraan Muslim Tapanuli Selatan Mandailing Natal. Saya mohon maaf tidak banyak bercerita, cuma mungkin cerita sedikit mengenai historis dan sejarahnya. PMTSM itu adalah singkatan dari Persaudaraan Muslim Tapanuli Selatan Mandailing Natal. Nama Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal itu adalah satu daerah yang ada di wilayah Sumatera Utara. Perkumpulan ini didirikan pada pertengahan tahun 2003 yang lalu. Tidak terasa sekarang ini sudah 19 tahun, dan insya Allah Maret tahun depan persaudaraan kita ini, perkumpulan kita ini, organisasi kita ini sudah memasuki 2 dekade. Alhamdulillah, puji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa menyatukan hati-hati kita, yang masih bisa mengumpulkan kita semuanya, sehingga nama perkumpulan ini masih bisa tetap berdiri, tetap ada. Karena tidak jarang persaudaraan perkumpulan organisasi yang didirikan hari itu bulan depannya sudah tidak ada sejarahnya. Bahkan tidak jarang banyak organisasi setelah didirikan sudah tidak tahu lagi kapan juntrungannya, tidak tahu kapan mati dan hidupnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman yarjullaha wal yawmil
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alana min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi
الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام والصحة والعافية على الدوام. ثم الصلاة والسلام على نبينا المرتضى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Pak RT duduknya di sebelah aja. Saya nggak melihat Pak RT satu. Iya. فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan langit dan bumi sebagai tempat manusia berpijak, sebagai tempat manusia untuk mencari rezeki dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala sesuatu tanpa ada kekurangannya. Manusia membutuhkan air, Allah ciptakan air. Manusia membutuhkan makanan, Allah ciptakan makanan dari berbagai jenis, bukan satu jenis. Allah memberikan segala sesuatu apa yang diperlukan oleh bangsa manusia, bangsa jin, bangsa-bangsa yang lainnya. Satu demi satu menopang yang satu demi satu. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala hewan itu konsumsi untuk manusia. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala hewan itu tumpangan bagi manusia, memudahkan aktivitas-aktivitas manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu sudah tahu tempatnya di mana kita berada. Makanya jangan terlalu memikirkan tentang rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi pikirkan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita, bisakah kita mensyukurinya ataukah mengkufuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jerih payah. Alhamdulillah berdiri satu bangunan, yaitu Majelis Dalian Natul. Saat ini kita berada di dalamnya. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selama 2 tahun ini bersusah payah, mulai dari ketua pembangunannya, daripada jamaah-jamaahnya, sampailah alhamdulillah berdiri bangunan. Tapi ini masih satu di antara cita-cita kita semua. Mudah-mudahan cita-cita kita yang lainnya diberikan Allah kemudahan. Amin. Amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sehat badan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga menjadi umat Rasul tapi tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kelak di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita mendapatkan syafaatul uzma daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. 1440 tahun kurang lebihnya dilahirkan seorang hamba yang bernama Muhammad. Bukan Muhammadah, bukan Muhammadi, bukan Muhammadu, tapi Muhammad. Yang tidak ada nama kecuali namanya. Yang banyak orang yang protes atas nama Muhammad ini. Kenapa tidak dijadikan nama-nama berhala saja? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada keluarga-keluarga Rasul
dijadikanlah nama Muhammad, tersematlah nama Muhammad kepada Rasul utusan Nabi yang terakhir, yang sampai saat ini kita mengenang atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarafta al madinah marhaban ya khairana tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang orang dulu sudah. Orang mati loh. Gaya-gaya namanya. Iya. Bang, mul pasti dalam horor. Itu gaya-gaya. Nah, sudah bisa di medsos. Sudah. Ya, itu lah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi akhir zaman dan kita pada saat ini memperingati hari lahir baginda Rasul. Kita memperingati hari lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya kita mencintai benar-benar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita benar-benar kembali ke 1440 tahun yang sudah berlalu. Kita merasakan hari di mana dilahirkan seorang hamba yang amat sangat mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga diberikan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika batu dulunya bertasbih mengingat kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira, benda padat, benda cair, benda hidup, semuanya bergembira atas datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua cahaya di atas cahaya. Bahkan api sesembahan para berhala-berhala semuanya padam pada saat di mana dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah Allah Subhanahu wa taala hancurkan demi mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ketika Rasul dilahirkan sampailah Rasulullah menginjak dewasa. Rasulullah mulai dari awal mencari nafkahnya sendiri-sendiri. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpangku tangan. Di dalam aqwal bahwasanya ma'akala ahadun ta'aman fatul khairan min ayyakula min amal yadayhi. Tidaklah bagus sebuah makanan itu apabila bukan dikerjakan dengan tangan sendiri. Apa yang kita cari, apa yang kita usahakan, itulah yang kita makan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita tidak pernah meminta-minta, tidak pernah meminta-minta, tapi apa yang kita cari dengan tangan kita sendiri, itulah kata Rasulullah SAW yang terbaik. Rasulullah yatim dilahirkannya ketika sudah menginjak umur 6 tahun, 8 tahun Rasulullah ditinggalkan orang-orang tercinta. Mulai daripada ibunda Rasulullah SAW sampai kakeknya yang selalu berada di sekeliling Rasulullah SAW. Kalau di zaman dahulunya seperti dahulu kita biasa bermain-main, ada yang bermain ke sungai, ada yang bermain ke sawah, ada yang bermain ke ladang. Kebiasaan bangsa-bangsa Arab juga dahulunya seperti ini. Di satu masa Rasulullah SAW tidak terlihat oleh mata Sayyidina Abdul Muttalib. Dicari dan dicari, Rasulullah tidak pernah ketemu. Sampai akhirnya yang menemukan Rasulullah SAW adalah Abu Jahal.
Dari ketemunya dengan Abu Jahal sudah terpancar Rasulullah itu seorang imam. Dikisahkan di dalam riwayat Sayyidina Rasulullah SAW dibawa oleh Abu Jahal, dinaikkan kepada untanya, ditaruh di belakang, Abu Jahal berada di depan. Untanya tidak mau berjalan, karena imam itu wajib selalu berada di depan. Tidak ada imam yang di belakang, kecuali mayit, sholat mayit. Itu pun karena mayitnya sudah tidak ada nyawanya. Kalau masih ada nyawanya, berarti tetap imam posisinya di depan. Ketika Rasulullah SAW digeser ke depan, Abu Jahal berada di belakang, maka untanya mau berjalan. Shalawatullahi alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Masa kecilnya sudah kelihatan akhlaknya, sudah kelihatan khairul umam, sudah kelihatan khairul khalqi ajma'in, sebaik di antara manusia seluruh sekalian alam. Itulah Rasulullah SAW. Mulai dari kecilnya sampai menginjak dewasa, baginda Rasulullah SAW selalu bekerja dan bekerja. Bekerjanya Rasulullah SAW mengembala kambing, berdagang juga, berbisnis ia juga. Makanya tidak salah apa yang dikatakan oleh para ulama kita bahwa Nabi Daud alaihissalam juganya karena ya'kulu min amali yadayhi. Nabi Daud juga memakan makanan itu dari bekas apa yang dia kerjakan. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi dan sore kita mengais rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang halal, yang thayyibah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mungkin banyak manusia yang mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang tidak dibolehkan di dalam syariat Allah. Atau bahkan pada zaman ini, mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini, ada yang menjual manusia. Manusia dijual. Manusia dijual oleh manusia. Ada perkara-perkara bangsa-bangsa yang najis tapi masih diperjualbelikan. Bangsa-bangsa yang masih haram masih diperjualbelikan. Jadi kita bersyukur walaupun sedikit rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau hanya sedikit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mohon ya Allah berikan keberkahan di dalamnya. Umur kita berikan keberkahan di dalamnya. Pekerjaan kita berikan keberkahan di dalamnya. Ilmu kita tambahkan ya Allah ilmukan. Yang selalu kita lantun-lantunkan doa demi doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu demi satu Rasulullah SAW ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sirahnya Rasulullah SAW bekerja dengan sendiri. Bahkan syukur alhamdulillah di antara mungkin saudara-saudara kami ini ada yang berbisnis dengan sendiri. Ada yang membuka misalnya bisnis perusahaan, ada yang diperjualbeli. Semuanya di dalam koridor-koridor syariat agama. Berarti kita ikut juga di dalam sunnah Rasulullah SAW. Mengerjakan apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sungguh amat merasa malu ketika kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di luaran, tapi di rumah kita sunnah-sunnah Rasulullah SAW tidak ada. Anak istri kita masih membuka aurat. Anak-anak kita yang sudah dewasa auratnya senantiasa terlihat. Jadi sunnah-sunnah Rasul yang mana yang kita amalkan? Maulid demi maulid kita adakan. Bahkan banyak apa yang kita adakan di dalam maulid ini bukan hal kecil. Jerih payah kita, tenaga, pikiran, bahkan mal, harta kita keluarkan. Tapi maulid demi maulid kita adakan, tidak ada introspeksi diri di dalamnya. Wah, buat apa kita mengerjakan maulid dan maulid terus menerus kalau tidak ada perubahan di dalam diri kita? Merasa malu itu bukan merasa malu ketika kita makan banyak. Merasa malu itu bukan ketika kita minum banyak.
tapi merasa malu ketika sunnah-sunnah Rasul itu tidak ada di dalam rumah kita. Sunnah-sunnah Rasul itu tidak ada di dalam jati diri kita. Baru al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Iman yang seperti ini. Kita malu kepada Rasulullah SAW nantinya kalau Allah berikan kemudahan kita menatap muka Rasulullah SAW atau berpapasan dengan Rasulullah SAW atau berkata-kata dengan Rasulullah SAW, malu nantinya. Maka kata para ulama mengatakan inna awliya'illahi subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Alim ulama itu senantiasa ada zaman demi zaman. Tapi kan Pak Ustadz sekarang ini banyak yang kita tidak menemukan ulama-ulama. Tidak seperti dahulu-dahulunya. Dari Banten berapa banyak ulama yang dikeluarkan Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Dari Jawa Barat ini Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak alim ulama yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari buminya. Dari Sumatera Utara, dari Mandailing Natal, mulai daripada Syekh Mustafa Hussein, daripada Syekh Abdul Wahab, Syekh Ahmad Khatib, keluarkan Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Junaid yang ada di atas, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala satu demi satu keluarkan dari bumi Mandailing Natal. Kita melihat mereka, kita melihat bagaimana perjuangan mereka. Tapi pada saat ini kok tidak ada seperti mereka lagi. Apakah aulia Allah itu yang tidak ada, ataukah mata kita yang tidak bisa melihatnya? Mata yang tidak bisa melihat, atau mereka memang tidak ada lagi? Bisa jadi mata kita yang tidak bisa melihat mereka karena ketawaduan mereka. Ustadz itu posisinya memang kadang-kadang serba sulit. Kalau ada ustadz yang kaya dikata dengan ustadz yang matre. Kalau ada ustadz yang miskin, rame-rame orang tidak mau jadi ustadz karena miskin semua. Jadi serba sulit posisinya. Mau di tengah-tengah juga kadang-kadang tidak enak. Ya. Jadi mata rupanya yang tidak bisa melihat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata yang tidak bisa melihat pewaris Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pewarisnya yang tidak ada. Kiai-kiai kampung kita yang tidak tersohor, yang tidak pernah ada mukanya di media nyata atau media yang tidak nyata. Mereka tidak pernah ada, tidak pernah tampil. Mereka selalu tawadu. Mungkin itulah aulia-aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau melihat seseorang itu karena lamanya dia berada di satu media sehingga namanya naik, maka kita pun memuja dan memujinya. Tapi ketika kiai-kiai kampung kadang-kadang datang ke majelis kita, berdiri pun enggak. Tapi kalau dia sudah followersnya jutaan, datangnya salah, tola'al badaru alaina. Siapa dia? Karpet merah digelar. Kiai kampung kita yang mengajari kita alif, ba, ta, za, jim, ha, kha, da, ra, ra, za, dan seterusnya. Tidak pernah terlihat oleh mata dia adalah walinya Allah. Aiu, badiu, daditu, zaditu, jajiju, haihu. Itu tidak terlihat oleh mata guru-guru yang kecil. Padahal mereka itu adalah pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka kadang-kadang datang ke majelis tidak dihargai. Dia baik. Tapi kalau sudah tamu undangan, Masya Allah, Sallu ala Nabi gitu. Tidak terlihat oleh mata. Mata yang tidak bisa melihat. Bukan mereka tidak ada.
Maka kata Sayyidina Uwais Al-Qarni ini kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, kalau kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa, kata Rasul. Uwais Al-Qarni di dalam sejarahnya yang membawa ibunya ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Rasul berhaji dengan cara digendong, bukan dinaikin di unta, bukan dinaikin di mobil, enggak. Kita bawa orang tua kita sekarang ini kalau ke Mekah naiknya pesawat. Kalau kita lagi banyak rezekinya, eksekutif di depan duduknya. Kalau lagi kere, ya ekonomi lah. Apalagi kan, kalau bisa disayap pun jadi. Atau enggak dikargoin aja sekalian. Itu naik pesawat. Nyampe kita di Mekah, nyampe kita di Jeddah, nyampe kita di Madinah Al-Munawwarah, ada yang membawa kita. Mutawifnya ada, pembimbingnya ada, bisnya sudah disiapin, makanannya sudah ada. Tinggal kita membawa orang tua. Tapi pun terkadang dia tidak mau menggandeng orang tuanya ke masjid. Ridullah fi ridul walidain, sukhutullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada di dua orang tua kita. Mungkin karena berkah orang tua kita bisa duduk pada saat ini. Kita bisa melantunkan ayat demi ayat yang kita baca. Mungkin kebaikan yang kita lakukan pada saat ini karena keberkatan kedua orang tua kita. Jadi Uwais Al-Qarni, ketika Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, mereka ketemu dengan Uwais Al-Qarni dan mereka meminta doa. Kata Uwais Al-Qarni kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Umar wa Ali, yang kalian lihat Rasul itu, jasad Rasul itu hanya dhilluhu, hanyalah bayangannya. Tapi bayangan itu pun menjadikan kalian tenang di dalamnya. Maka mata ketika sudah melihat Rasul, dia sudah tidak perlu healing. Mata tidak perlu lagi jalan-jalan. Kalau sudah pernah mata melihat Rasulullah SAW, walau hanya di dalam manama, walau hanya di dalam tidur, apalagi yaqizatan, apalagi hal dalam keadaan seperti ini, kita melihat wujudnya ada Rasulullah SAW. Berarti matanya, iya, matanya berarti banyak dosa di mata. Ya, paling banyak mungkin dosa ya mata. Kalau enggak firasatul mu'min, kalau tidak prasangka. Segala macam prasangka demi prasangka. Boleh. Jadi ketika mereka merasa aman, tentram, berada di sekeliling Rasulullah SAW, bagaimana mungkin nantinya kalau kita ketemu dengan Rasul? Kira-kira kalau kita ketemu dengan Rasulullah SAW, mungkin 1000 kata akan terdiam, tidak ada terucap oleh mulut. 1000 bahasa diam sejenak melihat keindahan baginda Rasulullah SAW. Nabi Yusuf saja yang tidak sampai derajatnya seperti Rasulullah SAW, mak garis keras memotong jarinya dengan sendiri-sendiri. Apalagi kalau wujud Rasulullah itu diperlihatkan kepada bangsa-bangsa Quraisy dahulunya. Berarti Ustaz, yang Abu Jahal tidak mau beriman kepada Rasul itu kesalahan dari matanya, karena Allah tidak menampakkan Rasul itu ke mata Abu Jahal. Tapi diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala pancaran keindahan di mata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hati mata yang bermasalah.
Abu Jahal, Abu Lahab dulunya tidak mau beriman sampai akhir hayat mereka, sebab mata mereka tidak bisa memandang Rasulullah SAW. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala kita bisa melihat wujudnya Rasulullah SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa min sifati sallallahu alaihi wasallam juga, wa min sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, daripada sejarah-sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia berniaga, yang dia berniaga, yang dia berusaha sampai ke negeri Syam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Ini menandakan bahwa bangsa Arab itu bangsa berdagang, bangsa pengusaha, karena cocok tanam tidak bisa di Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada satu tumbuhan yang tumbuh di pasir. Makanya mereka terus berbisnis. Rasul pun ikut di dalam. Kita ini semuanya berbisnis. Berarti kita ikut dengan sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal caranya. Bagaimana cara berdagangnya Rasulullah SAW? Bagaimana cara muamalahnya Rasulullah SAW? Kok bisa-bisanya dagangan yang dibawa habis, tidak tersisa, dan bahkan harganya diminta harga tinggi? Karena kejujuran, amanah. Rasul itu mempunyai sifat berapa? Siddiq, tabligh, amanah, fadl. Amanah, jujur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini harganya satu, modalnya satu, terserah dah berapa yang mau ditawar, berapa harganya yang mau dibeli. Kalau zaman sekarang itu kita hargai seperti ini, mungkin banyak yang tega. Kalau kita jual satu ya dibeli satu. Kalau kita jualnya dua ya dibeli dua. Kejujuran Rasulullah SAW berbuah apa? Berbuah manis. Tidak ada kejujuran yang berbuah pahit. Qulil haq walau kana murran. Itu yang hak, bukan yang jujur. Kalau seperti kita ini kan jujur semua, muka-mukanya muka-muka jujur. Ini mikrofonnya kenapa ya? Oh, kalau mau berhenti, kita berhenti, kita makan kalau ada makanannya. Kalau nggak ada ya pulang lah, apa lagi? Ya. Juga Rasulullah SAW keseharian beliau itu menggembala kambing. Oh, Pak Irfan menggembala kambing ini. Cuma dia tidak ikut menggembala kambingnya. Investasi akhirat. Dengan harapan dia berkurban setiap tahunnya. Cuma itu harapannya. Maka Rasulullah SAW menggembala kambing juga. Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kambing ini memang susah diatur. Kambing ini memang susah masuk kandang, tapi lebih susah lagi mengurus manusia Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan semua rasul-rasul utusannya Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya mengembala kambing. Berarti kita harus ada sifat sabar. Sabarnya Rasulullah itu terujikah dia teruji? Teruji oleh orang kafir, teruji dengan orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Orang kafir, Abu Jahal, sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada Abu Jahal atau orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena itu, kalau Rasulullah SAW tidak sabar, kemungkinan besar pasti layafiruna,
mereka akan lari dari Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, biarkanlah mukjizat itu tidak Engkau berikan kepadaku, asal pintu taubatmu selalu terbuka kepada mereka. Konsekuensinya ketika memilih nomor 2, apakah kira-kira yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW? Yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah cacian. Yang pertama, mereka dengan bangganya berkata kepada Rasul, tuh, lihat Muhammad yang berkata dia Nabi akhir zaman, Nabi utusannya Tuhannya, tapi tidak mempunyai mukjizat. Berarti si Muhammad ini adalah pembohong. Kadzab. Itu konsekuensinya apabila pilihan nomor 2 dipilih. Ketika pilihan nomor pertama dipilih juga, konsekuensinya kalau mereka tidak beriman, azab akan diturunkan Allah. Jadi memang benar-benar Rasulullah SAW memilih nomor 2. Biarkanlah ya Allah ya Tuhanku mereka menghujatku, mereka mengatakanku sebagai pembohong, tetapi azabmu tidak diturunkan kepada mereka. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la ija'alhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallah wa ma yash'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Benar kata Allah Subhanahu wa taala. Untung kamu memilih nomor 2, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kamu memilih nomor yang pertama, pasti juga mereka tidak akan beriman kepada Muhammad. Ketika selesai acara, beberapa saat Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah tur yang berada di Makkahul Mukarramah. Bulan terbelah di atas sebuah tur. Penduduk kota Makkah terheran-heran, takjub. Kalau bahasa anak zaman sekarang, wow. Tapi apa ketika mukjizat diturunkan Allah? Mereka berkata, itu sihirnya Muhammad, itu sihirnya Muhammad, itu sihirnya Muhammad. Mereka tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Mereka bahkan menantang Rasul. Kita yang ada di Mekah keseluruhannya telah tersihir oleh sihirnya Muhammad. Kata Rasulullah SAW, tidak apa-apa, kita tunggu saja kabilah-kabilah yang berdatangan ke Mekah. Apakah mereka tersihir dengan sihir Muhammad? Apakah mereka memang benar-benar melihat bulan terbelah juga atau tidak? Kabilah demi kabilah berdatangan ke Makkahul Mukarramah. Satu demi satu ditanya, jawabannya satu, mereka memang melihat mukjizatnya Rasulullah SAW. Bulan terbelah. Bukan orang di Mekah saja yang melihat bulan terbelah, tapi keseluruhannya melihat bulan terbelah. Kira-kira apakah mereka beriman? Tidak. Di Masjid Syajarah yang ada di Makkahul Mukarramah, mukjizat Rasul pun sudah diperlihatkan. Satu pohon tunduk dan sujud kepada Rasul, kembali lagi ke tempatnya. Itu pun tidak membuat mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Itu sabarnya Rasulullah SAW dengan orang-orang yang tidak Islam. Kita di zaman sekarang ini, apalagi ustaz, kalau anak muridnya bandel, waduh, dia bisa nggak mau datang lagi. Kalau ustaznya tidak dihormati, dia nggak mau datang ke majelis taklim lagi. Dia tidak malu nantinya ketika ditanya oleh Rasul, dulu kamu ini tabligh, dulu kamu ini pendakwah, dulu kamu ini dianggap oleh seluruh manusia ustaz, tapi apa yang kamu lakukan kepada jamaah? Kata Rasulullah SAW, kamu gila hormat, kata Rasul.
Kalau tidak dicium bolak-balik dia nggak mau. Ciumnya harus begini pula. Kita mencium seorang guru itu memang ta'zim kepada ilmu yang ada. Tapi jangan sampai kesombongan itu ada. Karena orang yang paling mulia Rasulullah SAW, cerdasnya tingkat tinggi, keilmuannya tingkat tinggi, tidak gila hormat. Kenapa pewaris-pewaris Rasul yang mengatakan dia pewaris Rasul gila hormat? Berarti sama saja dengan orang awam, tidak belajar. Makanya seorang muallim itu bisa memperbaiki dirinya, bisa memperbaiki orang lain. Bukan memperbaiki diri saja yang bisa, orang lain tidak bisa diperbaiki. Atau orang lain yang bisa diperbaiki, tapi tidak bisa diperbaiki. Itulah sabarnya baginda Rasulullah SAW. Jadi malu kita rasanya kalau nanti ketemu dengan Rasulullah SAW, dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah titipkan kepada kita misalnya pangkat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi menjatuhkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pangkat tertingginya sudah dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, dan dia pun tidak sombong. Jenderal di atas jenderal, Rasulullah SAW. King of the king, Rasulullah SAW. Raja di raja, Rasulullah SAW. Tapi tidak merasa sombong. Ini baru diangkat ketua persatuan ada udah sombong yang minta ampun. Masih bakal calon aja sombong, na'udzubillah. Masih bacalon kan? Belum dicalonkan, masih bakal calon. Atau pangkat dan jabatan yang dia miliki juga tidak sebanding dengan baginda Rasulullah SAW, atau ilmu yang dimiliki tidak sebanding dengan apa yang dimiliki Rasulullah SAW. Warasatul anbiya, warasatul anbiya, warasatul anbiya, warasatul anbiya yang bagaimana? Warasatul anbiya yang senantiasa mengamalkan Al-Quran dan hadisnya baginda Rasulullah SAW. Begitu sabarnya baginda Rasulullah SAW sampai dia senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma di qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma di qawmi fa innahum la ya'lamun. Ulang dari pamit Rasulullah SAW diiringi oleh para malaikat yang berkata, mau gunung yang mana untuk ditimpakan kepada orang-orang Taif. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Begitu hebat siksaan yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika di Madinah, di Makkahul Mukarramah. Tapi apa yang dipanjatkan oleh Rasulullah? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ketika Rasulullah SAW sampai di Makkahul Mukarramah, Fathul Makkah, membebaskan kota Makkahul Mukarramah, apa yang dirajakan oleh baginda Rasulullah? Apakah Rasulullah berkata, oh ini dulunya yang pernah menyakiti saya, Umar sini Umar, hajar Umar. Apakah demikian? Tidak. Oh ini dulu yang menyakiti saya, kata Rasulullah SAW, tebas batang lehernya. Tidak. Tapi ruhama, azizun alaikum hanittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita udah disakitin, punya pangkat dan jabatan, Allahu Akbar. Wah, bojong gede serasa milik sendiri, yang lain ngontrak gitu. Perasaannya doang, perasaan. Tidak demikian bagi Rasulullah SAW. Kesabaran Rasulullah di atas rata-rata, sungguh dan pantas Rasul itu dijadikan Habibullah. Dan keseluruhan sifat baiknya Rasul melekat pada keturunan Rasul.
Contohnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Ada di dalam diri Fatimah itu seperti sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul selalu berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Selalu bermunajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, umatku ya Allah. Bahkan ada dalam satu sirah mengatakan ketika Rasulullah dilahirkan, sesudah dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berkata ummati, ummati, ummati. Baru dilahirkan. Ketika menghadap Allah Ta'ala pun demikian, ummati, ummati. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan dia di hari akhirat nanti, ummati, ummati, ummati. Ini yang selalu teriang-iang di telinga Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala. Ayah, kamu selalu memikirkan umat dan umat. Di dalam panjatan doamu di malam hari, umat yang selalu kamu ingat. Kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam saraqa, mengambil sesuatu, saya akan memotong tangannya juga. Keadilan ada di dalamnya. Sehingga di dalam sirahnya Sayyidatina Fatimah dipinang oleh Sayyidina Ali. Rasulullah berkata, Fatimah, nak, Ali datang untuk meminangmu, membawa mahar ini, maharnya. Apa kira-kira yang diucapkan oleh Fatimah? Diterimakah atau tidak? Tidak diterima. Pinangan ini terlalu murah, ayah. Jadi apa yang kamu mau, kata Rasulullah SAW. Datang malaikat Jibril. Rasul, apapun yang diminta Fatimah, Allah akan kabulkan. Katakan kepada Fatimah, kalau dia menerima pinangan Ali, Allah jadikan tempatnya di dalam surga istana-istana. Rasul berkata kepada Fatimah, Fatimah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril, bahwa apabila kamu terima pinangan ini, Allah siapkan tempat terbaik kepadamu di dalam surga nanti. Kira-kira diterima tidak? Tidak diterima. Indai terima Fatimah ibu tuh. Apa yang dikatakan oleh Fatimah? Hanya satu permintaan saya, ya Rasul. Saya mau pinangan ini digantikan dengan syafaat, digantikan dengan ampunan-ampunan kepada umat-umatmu. Karena saya senantiasa selalu mendengar lantunan doa-doa di malam hari, di siang hari, ummati, ummati, ummati. Saya resah memikirkan apa yang kamu pikirkan, ayah. Saya mau menerima pinangan ini, tapi ada ampunan kepada umat-umat. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Sampai di hari akhir, Fatimah berkata kepada Sayyidina Ali, nanti kalau saya meninggal, kamu yang memandikan. Nanti kalau saya meninggal, kamu yang mengkafani. Nanti kalau saya meninggal, kuburkan. Kamu yang membawa saya, seluruh fardu kifayahnya kamu yang melaksanakan, kata Fatimah kepada Sayyidina Ali. Dan satu lagi, surat ini nanti masukkan beserta saya di dalam kubur. Itulah surat pinangan yang tadi. Kata Sayyidina Ali, waktu Rasul hidup, Rasul pernah berkata kepada saya, kalau nanti Fatimah meninggal Ali, nanti saya yang mengurusnya di kuburan. Dan itu wakil terjadi. Ketika selesai fardu kifayah tinggal menguburkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, dibawa ke liang kubur, Sayyidina Ali sudah pingsan. Melihat adanya Rasulullah SAW,
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada mama yang membiarkan seorang anak terlunta-lunta. Tidak ada seorang ayah, tidak ada seorang ibu yang mau anaknya tidak bersekolah. Seorang ayah, seorang ibu senantiasa memikirkan anak-anaknya sekolahnya tinggi-tinggi, akhlaknya dijaga. Bahkan kadang-kadang kalau datang orang ke rumah, salimna, salimna. Ini buatmu, ini pamanmu, ini nenekmu, ini kakekmu, dikenalin semuanya. Tidak ada ayah, tidak ada ibu yang membiarkan anaknya. Bahkan seorang binatang saja senantiasa mengasihi anak-anaknya. Maka kita amat bersedih di acara maulid kita, banyak terdengar di telinga kita tangisan-tangisan bayi yang tidak berdosa tanpa adanya seorang ayah dan ibu. Terkadang ketemunya di tong sampah, terkadang sudah tidak bernyawa, terkadang sudah dikubur, terkadang sebelum hidup sudah dibunuh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Akhir zaman ada di depan mata kita. Akhir zaman sudah ada di depan mata kita. Tinggal kita mempersiapkan yang paling indah di dalam kehidupan kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi-generasi kita. Inilah pemikiran-pemikiran sampai terwujudnya majelis yang kita duduki saat ini. Karena memikirkan mereka, cucu-cucu kita nanti, mereka di mana tempat taklimnya. Ini tempat taklimnya sudah kita siapkan. Sebenarnya ini pekerjaan Allah, kan? Ini pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita jalan aja udah. Tapi kita berusaha membuat satu tempat, satu wadah untuk mereka nantinya. Ada majelisnya di sini. Majelisnya bukan dalam hayalan, tapi tak membuktikan. Dari berangkat dari sejarahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terjadilah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir kesimpulan dari saya di majelis kita Maulid Rasul baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya memasuki Islam ini adalah hidayah terindah di dalam Islam. Hidayah terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hidayahnya apa? Belum lahir pun kita sudah dapat hidayah dari Allah. Karena orang tua kita Islam. Ada orang tuanya yang tidak Islam, tapi hidayah Allah berikan kepada dia ketika dia besar atau ketika dia masih kecil. Itu syukur alhamdulillah. Ini yang Allah telah titipkan kepada kita hidayah mulai dari buaya. Elok-eloklah kita seandainya menjaganya. Jangan sampai hidayah ini terputus di tengah jalan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada enggak pantun, bukan pantun ini, bukan kalau ada ladang, bukan. Kalau ada orang yang masuk Islam dengan mudah, ada orang yang masuk Islam dengan susah. Mau masuk Islam, tapi kiri dan kanan tidak memperbolehkan. Ada jabatan dipegang di tangan kita saat ini, pergunakan dengan baik-baik, seperti yang dipergunakan oleh Sa'ad bin Mu'adz, seorang tokoh di dalam kaumnya. Dia berkata kepada kaumnya, tidak boleh satu orang pun berbicara kepada Mu'adz, kepada Sa'ad bin Mu'adz,
bangsa laki-laki dan perempuan apabila mereka tidak Islam. Dan Sa'ad bin Mu'az ini dinanti-nantikan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang kita dapatkan dengan enaknya, masuk agama Islam dengan mudahnya, tapi jangan sampai keluar Islamnya pun mudah. Karena kita melihat saudara-saudara kita yang mau masuk Islam amat sangat sulit dan susah. Terkendala keluarga, terkendala orang lain, terkendala kasih dan sayang terkadang. Kalau abang mau masuk Islam, maka kita putus, terkendala kasih dan sayang. Kalau kamu masuk Islam, warisan tidak akan ada diwariskan kepada dari nasabiyah, dari kiri dan kanan saudara-saudara kita. Disyukurlah Islam yang telah Allah lekatkan kepada diri kita, jaga dengan benar-benar. Tadi ukhuwatul Islamiyah pun kita jaga dengan benar-benar. Dipersaudarakannya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah, yang kaya dengan yang miskin, yang mempunyai jabatan dan yang tidak mempunyai jabatan, dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Maka dan seeloknya lah kita pada saat ini bersatu padu. Malam ini sudah terbukti kita bersatu. Disatukan Allah Subhanahu wa ta'ala Majelis PMTSN, disatukan Allah dengan Majelis Dalian Natolu, dan disatukan Allah dengan Misbahul Anwar. Ini buktinya, Bojong Gede ini Allah berikan rahmat dan hidayah insyaallah. Amin. Ini kan orang bojong semua kebanyakan. Jadi dari titik-titik awal aja, kita tidak usah muluk-muluk, dari awal-awal, dari tangga-tangga yang pertama saja. Makanya kita awali tadi kajian kita dari guru-guru yang tidak terlihat oleh mata. Tidak apa-apa mereka tidak berkata kepada saya ini dan itu, tidak apa-apa. Bersyukurlah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan persatuan kita diteguhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittihadul bainal muslimin wal muslimat, ittihadnya, persatuannya di antara kaum muslimin dengan muslimat. Dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala kita juga keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan-urusan kita. Dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Kesimpulan dari majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kesabaran yang diterima, kesabaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di atas rata-rata. Maka kita pun harus sabar mengarungi kehidupan kita, baik kehidupan keluarga, baik kehidupan sosial, baik dia kehidupan bernegara. Kita harus legowo. Ada saat-saatnya juga. Tidak seterusnya kita sabar. Kita dipukul orang, sabar. Oh, tidak sabar. Kalau kita dipukul orang, melawan. Jangan sabar, bodoh namanya. Kalau kita tertindas, dia aja bangkit dong. Lihat Umar ibn Khattab, ada orang yang mencaci Rasulullah, mau ditebas batang lehernya Rasul, langsung kalimatnya. Kadang kita melihat kemungkaran, biarlah, tak apa-apa, biarin aja, toh mereka bukan kita. Itu na'udzubillah min dzalik. Makanya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah